Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Qala muallif as-sayyid Salim ibnu Samir al-Hadrami rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Sahabat-sahabatku, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan belajar mengaji kitab Safinatun Najah, bab tentang bentuk-bentuk berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Suratul qudwati tis'un tasihu fi khamsin qudwati rajulin bi rajulin wa qudwati imra'atin bi rijlin wa qudwatu khunsa bi rijlin wa qudwatu imra'atin bi hunsa wa qudwatu imra'atin bi imra'atin wa tabtulu fi arba'in qudwatu rajuli bi imra'atin wa qudwatu rajulin bi khunsa wa qudwatu khunsa bi imra'atin wa qudwatu khunsa bi hunsa. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul qudwati, adapun gambar bermakmum. Tis'un ialah 9. Tasihu sah fi khamsin dalam 5 keadaan. Rajulin qudwatu rajulin bermakmum. Rajulin siapa? Laki-laki. Birijlin dengan laki-laki. Wa qudwatu dan bermakmum imra'atin perempuan, birajulin dengan laki-laki. Wa qudwatu dan bermakmum khunsa waria atau banci, birijlin dengan laki-laki. Wa qudwatu dan bermakmum imra'atin perempuan, bi khunsa dengan waria. Wa qudwatu dan bermakmum imra'atin perempuan, bi imra'atin dengan perempuan. Wa tabtulu dan batal fi arba'in dalam 4 perkara. Qudwatu bermakmum rajulin laki-laki, bi imra'atin dengan perempuan. Wa qudwatu dan bermakmum rajulin laki-laki, bi khunsa dengan waria atau banci. Wa qudwatu dan bermakmum khunsa waria, bi imra'atin dengan perempuan. Wa qudwatu dan bermakmum khunsa waria, bi khunsa dengan waria. Maksud dari fasal ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk jamaah. Bentuk-bentuk jamaah itu ada 9, yang mana nanti akan dijelaskan lebih terperinci pada fasal ini. Yang pertama, dari yang ke-9 ini tadi, yang dibagi menjadi 2. 5 itu yang sah, 4 itu batal. Apa saja yang 5 yang dihukumi sah tersebut? Yaitu yang pertama, makmum laki-laki bermakmum kepada imam laki-laki.
laki-laki bermakmum kepada imam laki-laki. Yang kedua yaitu makmum perempuan berimam kepada laki-laki. Yang ketiga yaitu makmum khunsa atau waria kasarannya. Khunsa berimam kepada laki-laki. Kemudian perempuan berimam kepada khunsa. Kemudian perempuan berimam kepada perempuan. Nah, itu tadi 5 bentuk jamaah yang sah. Kemudian sisanya yaitu 4 dianggap atau dihukumi batal. Siapa saja? Yaitu yang pertama, yang batal 4 perkara, yaitu seorang laki-laki yang sholat berjamaah, imamnya seorang perempuan. Makmum laki-laki bermakmum kepada imam perempuan. Oleh karena itu bentuk jamaah ini tidak dihukumi sah atau batal. Karena syarat bermakmum adalah bahwa imam tidaklah lebih rendah daripada makmum sendiri. Sebab sifat keperempuan atau sifat kekhunsaan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu perempuan tidak boleh mengimami seorang laki-laki. Kemudian yang batal yang kedua yaitu seorang laki-laki yang berimam kepada khunsa. Oleh karena itu bentuk jamaah ini dihukumi tidak sah sebab status imam adalah lebih rendah daripada makmum. Kemudian yang nomor 3 yaitu makmum khunsa bermakmum kepada imam perempuan. Khunsa berimam kepada perempuan. Oleh karena itu bentuk jamaah ini tidak dihukumi sah sebab status imam adalah lebih rendah daripada makmum. Dan karena perempuan tidak sah untuk menjadi imam kecuali bagi mereka yang sejenis dengannya secara yakin. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, tidaklah beruntung suatu kaum yang menjadikan seorang perempuan sebagai pemimpin mereka. Kemudian yang tidak sah terakhir nomor 4 yaitu khunsa berimam kepada khunsa. Oleh karena itu bentuk jamaah ini tidak dihukumi sah. Karena masih ada kemungkinan bahwa makmum berstatus laki-laki dan imam berstatus perempuan. Dihukumi sah tetapi makruh. Laki-laki bermakmum kepada imam khunsa yang jelas sifat kelaki-lakiannya dan khunsa yang jelas sifat keperempuannya bermakmum kepada imam perempuan. Apakah khunsa itu? Khunsa adalah seseorang yang memiliki kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, sehingga ia tidak diketahui statusnya apakah ia itu laki-laki atau perempuan. Kemudian status khunsa dapat diketahui melalui beberapa hal berikut. Yang pertama dari air kencing. Maksudnya apabila khunsa mengeluarkan air kencingnya dari zakar, maka statusnya adalah laki-laki. Dan apabila ia mengeluarkan air kencing dari farji, maka statusnya adalah perempuan. Dan apabila ia terus-menerus mengeluarkan air kencingnya dari zakar dan farji, maka Imam Ibnu Sobaun dan Mahamili mengatakan bahwa statusnya sesuai dengan manakah yang lebih dulu dilalui air kencing. Artinya apabila air kencing yang keluar dari zakar itu lebih dulu, dengan manakah yang lebih dulu apabila dari air dari farji, maka statusnya adalah laki-laki. Dan apabila air kencing yang keluar dari farji itu lebih dulu keluarnya daripada yang dari zakar, maka statusnya adalah perempuan. Dan apabila tidak diketahui manakah yang lebih dulu, apakah zakar atau farji, maka status khunsa disesuaikan dengan
manakah air kencing yang paling akhir terputusnya. Artinya apabila air kencing yang keluar dari dzakar terputus lebih dulu daripada yang keluar dari farji, maka statusnya adalah laki-laki. Dan apabila air kencing yang keluar dari farji terputus lebih dulu daripada yang keluar dari dzakar, maka statusnya adalah perempuan. Apabila air kencing yang keluar dari dzakar dan farji keluar bersamaan dan juga terputus secara bersamaan, maka untuk menentukan status khunsa apakah perlu mempertimbangkan banyak tidaknya air kencing yang dikeluarkan. Ada dua jawaban yang mengenai pertanyaan ini, tetapi pendapat Ashrah menyatakan bahwa tidak perlu mempertimbangkannya. Untuk mengetahui yang nomor 2 adalah dengan sperma, haid dan hamil. Maksudnya apabila khunsa mengeluarkan sperma atau haid dari farji, maka statusnya adalah perempuan. Apabila ia mengeluarkan sperma dari dzakar dan haid dari farji, maka statusnya adalah muskil, tidak diketahui statusnya laki-laki dan perempuan. Apabila khunsa mengalami hamil dan melahirkan, maka secara yakin statusnya adalah perempuan. Tanda ini adalah yang paling unggul dibanding tanda-tanda lainnya dalam menentukan status khunsa, karena tanda ini dapat menentukan statusnya secara yakin. Apabila khunsa kencing dari dzakar dan haid dari farji, maka apakah yang dijadikan patokan untuk menentukan statusnya adalah saluran air kencingnya, ataukah dzakar dan farji saling berlawanan, ataukah dzakar dan farji digugurkan dan khunsa tetap dalam status muskil? Jawaban dari pertanyaan ini terdapat dua wajah atau dua jawaban, tetapi pendapat Adhar menyebutkan bahwa khunsa tetap dalam status muskilnya. Untuk mengetahui dengan cara yang ketiga, yaitu dikembalikan pada jawaban khunsa jika statusnya belum diketahui ketika ditanya pada siapakah ia condong. Apabila ia menjawab aku condong kepada perempuan, maka statusnya adalah laki-laki. Dan apabila ia menjawab aku condong kepada laki-laki, maka statusnya adalah perempuan. Ketika ia telah menjawab pertanyaan tersebut dan telah dihukumi ketentuan statusnya, kemudian ia mencabut pernyataannya, maka pencabutan pernyataannya ini tidak dapat diterima, kecuali ketika ia memberitahukan kepada yang lain bahwa dirinya adalah laki-laki. Kemudian ia melahirkan seorang anak, maka secara yakin statusnya adalah perempuan, sehingga status laki-laki yang belum sebelumnya menjadi batal atau gugur. Adapun tumbuhnya jenggot, montoknya buah dada atau payudara, dan tidak memiliki tulang iga, tidak dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan status khunsa sebagaimana dinyatakan oleh pendapat yang sah. Sampai sini pernyataan Abu Bakar bin As-Sibti tidak diteruskan atau berakhir. Kemudian dari Muhammad Sibtu Al-Mardini berkata bahwa khunsa muskil dibagi menjadi dua, yaitu satu, khunsa muskil yang memiliki kelamin laki-laki, yakni dzakar dan dua buah dzakar dan kelamin perempuan. Yang kedua, khunsa muskil yang memiliki lubang yang tidak menyerupai kelamin laki-laki dan perempuan, di mana lubang tersebut berfungsi sebagai saluran keluarnya air kencing. Itulah tadi penjelasan tentang gambaran atau bentuk-bentuk berjamaah. Semoga bermanfaat. Al-Faqir ilallah mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila banyak kesalahan, karena kesalahan adalah murni dari saya sendiri dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.